Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Halo adik-adik, kembali lagi di bagian keempat pembahasan soal UTS kelas 9 SMP. Di bagian keempat ini kita sudah masuk ke nomor 16. Nah, nomor 16 ini mengenai persamaan kuadrat ya. Nilai akar dari persamaan x kuadrat dikurang 6x kemudian dikurang 4 sama dengan 0 adalah. Nah, kalau kita lihat di opsi ini ada yang pakai tanda akar. Nah, kalau dia pakai tanda akar nih, kita harus curiga bahwa dia menggunakan yang namanya rumus ABC. Nah, rumus ABC itu adalah min B plus minus akar B kuadrat dikurang dengan 4AC dibagi dengan 2A. Nah, kalau di persamaan ini, yang x kuadrat ini namanya A. Kemudian yang 6 ini namanya B. Kemudian yang min 4 ini namanya C. Ingat ya, yang A, B, C ini adalah angkanya, bukan variabelnya. Jadi kita misalkan B. B ini adalah minus 6, bukan minus 6x ya. Nah, kalau sudah paham, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Min B berarti minus 6. Jangan lupa tanda minus di luarnya karena dia minus B. Plus minus akar B kuadrat berarti min 6 kuadrat dikurang dengan 4. A-nya di sini 1 ya. 1 kemudian dikali dengan C. C-nya di sini adalah minus 4. Nah, kalau kita kerjakan lagi, ini berarti jadi positif ya. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Kemudian yang di bawah tanda akar, ini kalau negatif dikuadratkan jadi positif, berarti dia 36. Kemudian minus 4 dikali 1, kemudian dikali lagi minus 4. Jadinya positif ya. Negatif kali negatif itu positif. Positif 16 per 2A. A-nya di sini adalah 1. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti di sini jadinya 6 plus minus akar ini jadinya 52 ya. Akar 52 dibagi dengan 2. Nah, setelah sampai di sini baru kita pisahkan antara yang plus dengan yang minus. Yang pertama yang plus dulu. Berarti 6 ditambah dengan akar 52 per 2. Nah, akar 52 ini bisa kita uraikan menjadi 4 dikali dengan 13 di dalam tanda akar. Nah, setelah seperti ini berarti 4-nya bisa kita keluarkan. Akar 4 itu adalah 2. Jadi dia 6 ditambah 2 akar 13 per 2. Nah, setelah sampai di sini 6 kita bagi 2, kemudian juga 2 kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 itu 3, ditambah 2 dibagi 2 1, berarti sisa akar 13. Ini untuk yang plus. Selanjutnya untuk yang minus. Karena kita udah tahu kalau akar 52 itu bisa diuraikan seperti ini, langsung aja kita tulis ya. Jadinya 6 dikurang 2 akar 13 per 2. Masih sama ya seperti yang tadi, bisa dicoret atau disederhanakan. Jadi yang untuk minus ini hasilnya adalah 3 dikurang akar 13. Berarti akar yang pertama 3 plus akar 13. Kemudian yang kedua 3 dikurang akar 13. Kalau kita lihat di opsi, ada di opsi yang A. Nah, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 17. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 7x kemudian ditambah lagi dengan 3 sama dengan 0. Kalau kita lihat di opsinya nggak ada yang pakai tanda akar ya. Nah, kalau nggak ada yang pakai tanda akar, kita bisa
cari seperti biasa. Kebetulan ini di samping X kuadratnya ada bilangan. Nah, kalau ada bilangan, ini kita ketemukan dulu dengan yang paling kanan. Nah, diketemukan ini dikali ya. 2 dikali 3 itu 6. Nah, setelah itu baru kita bisa cari kombinasi angkanya. Angka berapa jika dikali itu 6, namun jika ditambah itu 7. Udah jelas ya, itu 1 dengan 6. 1 ditambah 6 itu 7, 1 dikali 6 itu 6. Nah, kalau sudah dapat, jangan lupa angka yang di sebelah X kuadrat itu harus turun juga. Jadi dia 2X, baru kombinasikan dengan angka yang tadi. Ditambah 1, kemudian selanjutnya 2X ditambah dengan 6. Jangan lupa juga dibagi dengan angka yang di samping X kuadrat tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa pilih mau bagi dengan yang ini atau mau bagi dengan yang ini. Kalau kita bagi ke sini, nanti jadinya ada setengah ya, 1 dibagi 2. Nah, karena itu kita bagi ke sini saja supaya 2-nya habis. 2 dibagi dengan 2, 6 dibagi dengan 2. Ini baru bisa kita turunkan. Jangan lupa sama dengan 0. Yang ini kita turunkan berarti jadi 2X ditambah 1 sama dengan 0. Maka 2X sama dengan minus 1, X sama dengan minus setengah. Nah, untuk yang sebelah sini berarti jadinya X ditambah dengan 3 ya. Karena 6 bagi 2 itu 3 sama dengan 0. X sama dengan minus 3. Nah, berarti jawabannya kalau kita sesuaikan minus 3 dengan minus setengah. Itu ada di opsi yang A. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 18. Nomor 18 ini ditandai dengan soal HOTS. Diketahui sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisinya berturut-turut itu X, kemudian X ditambah 3, kemudian X ditambah 6. Nah, kalau sudah namanya segitiga siku-siku, ini pasti berhubungan dengan yang namanya Pitagoras. Ingat konsep Pitagoras itu kuadrat kedua siku-siku jika dijumlahkan itu sama dengan kuadrat sisi miringnya, di mana sisi miring ini dia lebih panjang daripada dua sisi lainnya. Berarti kalau kita lihat di sini, sisi miringnya adalah X ditambah dengan 6. Nah, kalau kita kerjakan berarti X kuadrat ditambah dengan X ditambah 3 kuadrat. Ini hasilnya akan sama dengan X ditambah 6 kuadrat. Sesuai dengan konsep Pitagoras. Kalau kita lanjutkan, X kuadrat ditambah dengan, udah pandai kan cara mengkuadratkan seperti ini? Caranya kita kuadratkan dari X-nya dulu. Kita turunkan X kuadrat. Nah, kemudian 2 dikali X dikali 3, itu hasilnya adalah 6X. Selanjutnya yang 3-nya kita kuadratkan, 3 kuadrat ya. Kemudian sama dengan, nah ini juga sama seperti yang ini tadi. Dari X-nya dulu, X kuadrat ditambah dengan 2 dikali X dikali 6, itu berarti 12X. Kemudian yang 6-nya kita kuadratkan. Nah, yang ini kita jumlahkan bisa ya. Jadinya 2X kuadrat ditambah dengan 6X ditambah dengan 9 sama dengan X kuadrat ditambah dengan 12 ditambah ini 12X ditambah dengan 36. Yang X kuadratnya kita pindahkan ke sini, jadinya 2X kuadrat kurang X kuadrat itu X kuadrat saja. Kemudian yang 12X nya kita pindahkan, 6X dikurang 12X itu jadi minus 6X. Kemudian yang 36 nya juga kita pindahkan, jadinya 9 dikurang dengan 36, jadinya minus 27. Nah, kalau udah dapat seperti ini, kita tinggal faktorkan aja ya. Kita cari kombinasi angka, jika dikali dia minus 27, jika ditambah dia minus 6. Kita coba kombinasi angka 3 dengan 9 ya. 3 dikali 9 itu positif 27, bukan negatif 27. Berarti ini kita harus modifikasi lagi tandanya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang 9 kita kasih negatif? Jadinya 3 kali minus 9 itu minus 27. 3 ditambah dengan minus 9 itu adalah minus 6. Berarti udah sesuai ya. X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya X
dikurang 9 sama dengan 0. X sama dengan minus 3, kemudian X sama dengan 9. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang bisa kita masukkan atau substitusikan ke sisi-sisi segitiga ini. Kita coba masukkan minus 3. Berarti sisi yang pertama itu panjangnya minus 3. Nah, ini aja udah nggak mungkin ya. Mana mungkin segitiga itu panjangnya minus. Berarti secara otomatis yang dipakai itu adalah 9, atau yang memenuhi itu adalah 9. Jadi panjang yang pertama itu 9, kemudian panjang yang kedua 9 ditambah 3 itu 12, kemudian panjang yang terakhir atau sisi miringnya 9 ditambah 6 itu adalah 15. Nah, soal HOTS kita pecahkan. Jawabannya ada di opsi yang C. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 19. Pertanyaannya persamaan kuadrat yang masing-masing akarnya 3 kali akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang dengan P ditambah Q kali X, kemudian ditambah PQ sama dengan 0. Ini merupakan materi untuk menyusun persamaan kuadrat baru. Dan ini juga ada konsepnya ya, jadi kita tidak perlu bingung. Untuk konsep pada soal ini adalah AX kemudian ditambah dengan BNX kemudian ditambah dengan CN kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada N ya. Biasanya kan cuma ada A, B sama C. Apa arti N? N ini merupakan berapa kali akar-akar persamaan yang diketahui di soal. Nah, di soal itu dikatakan dia 3 kali. Berarti secara otomatis N-nya itu adalah 3. Sorry tadi ada kesalahan. Nah, kalau kita masukkan satu persatu, A-nya itu tetap 1. Berarti tetap X kuadrat. Kemudian untuk yang B-nya adalah minus P ditambah Q. Kita tulis ya, minus P ditambah Q, jangan lupa dikalikan dengan N, berarti N-nya di sini adalah 3, jangan lupa juga tanda X-nya. Kemudian selanjutnya CN kuadrat, dimana C-nya di sini adalah PQ ya, PQ, N-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau kita selesaikan, X kuadratnya tetap. Kemudian yang ini 3-nya bisa kita kalikan ke dalam. Jadinya 3P ditambah dengan 3Q. Jangan lupa X-nya. Kemudian ditambah dengan 9PQ sama dengan 0. Ini ada di opsi yang C. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir atau nomor 20. Ini seharusnya dilabeli dengan soal HOTS karena cukup memakan logika kita, yaitu mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Soalnya adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah dengan BX kemudian dikurang dengan 50 sama dengan 0 adalah 1 lebih kecil dari 3 kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X ditambah 6A sama dengan 0. Kemudian pertanyaannya, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya A dan B. Nah, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa nilai A dan berapa nilai B. Sebelum itu penting bagi kita untuk mengetahui pola dari setiap persamaan kuadrat. Polanya adalah X kuadrat dikurang dengan X1 tambah X2, kemudian ditambah dengan X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Nah, kalau kita pasangkan X kuadrat ini tetap X kuadrat. X1 tambah X2 ini adalah BX, kemudian X1 kali X2 ini adalah minus 50. Begitu juga dengan persamaan yang sebelah sini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengetahui berapa akar-akar persamaan dari setiap persamaan kuadrat ini. Nah, kalau nilai dari X tambah 1 dan tambah 2 dari persamaan ini adalah minus B. Kenapa minus B? Ingat di sini ada tanda minus. Minus diadu dengan minus, hasilnya adalah positif. Kemudian kata soal, akar dari persamaan ini nilainya 1 lebih kecil dari
3 kali akar persamaan yang di sebelah kanan ini. Nah, untuk itu kita juga harus tahu berapa akar persamaan dari yang di sebelah kanan ini. Rumusnya yaitu min B per A. Min B nya itu adalah minus 1, kemudian A nya adalah 1. Jadi X1 tambah X2 nya adalah minus 1. Nah, setelah mengetahui ini, kita bisa melakukan substitusi sesuai dengan yang diminta soal, yaitu 3 kali dari yang di sini atau 3x kurang 1, kemudian 3x2 dikurang 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk 3 dikali x1 tambah x2 kemudian dikurang dengan 2. Nah, kita selesaikan ya. Berarti min B ini menjadi x1 tambah x2 nilainya adalah minus 1. Kita tinggal masukkan minus 1 kemudian dikurang dengan 2. 3 dikali minus 1 itu adalah minus 3. Minus 3 kurang 2 itu minus 5 ya. Jadi min B sama dengan minus 5. Minusnya sama-sama dicoret, jadi nilai B adalah 5. Nah, kemudian setelah dapat x1 tambah x2, kita lanjut ke x1 kali x2. Kita lanjut ke x1 dikali x2. Nah, x1 kali x2 nya tentu adalah minus 50 ya. Kita tulis minus 50. Kemudian minus 50 ini sama dengan 3x1 dikurang 1 dikali dengan 3x2 juga dikurang dengan 1. Nah, ini kalau kita kalikan berarti jadi 3x1, jadi 9 ya. 9x1 x2 kemudian dikurang dengan 3x1 dikurang lagi dengan 3x2 ditambah dengan 1, karena minus kali minus itu hasilnya positif ya. Nah, setelah itu ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi 9x1 x2 dikurang dengan 3 dalam kurung x1 ditambah dengan x2 ditambah dengan 1. Barulah kita bisa melakukan substitusi. Nah, nilai dari x1 dikali x2 belum diketahui ya. Kita cari dulu nilainya. X1 dikali dengan x2 rumusnya itu adalah C per A. C-nya di sini adalah 6A. Kemudian A-nya di sini adalah 1. Jadi nilai X1 dikali dengan X2 itu adalah 6A. Berarti sudah bisa kita lakukan substitusi ke sini. Jadi ini 9 dikali dengan 6A. Kemudian dikurang dengan 3 dikali X1 tambah X2 nilainya adalah minus 1. Kemudian ditambah dengan 1. Kita lanjutkan di sebelah sini ya. Jangan lupa ini ada minus 50, kita tulis terlebih dahulu minus 50 nya. Jadinya 9 kali 6 itu adalah 54A. Kemudian minus dikali minus itu positif. Berarti positif 3 ditambah positif 1 itu adalah positif 4. 4 nya pindah ke sebelah sini jadi minus ya. Minus 50 kurang 4 itu minus 54 sama dengan 54A. Jadi nilai A itu adalah minus 1. Nah, kita sudah mendapatkan nilai A dan juga nilai B. Sehingga kita bisa menentukan persamaan kuadrat baru berdasarkan permintaan soal, yaitu dari nilai A dan juga nilai B. Untuk persamaan kuadrat baru, rumusnya itu adalah X dikurang X1, kemudian X dikurang dengan X2. Kita ibaratkan X1-nya itu adalah A, berarti X dikurang dengan minus 1. Kemudian untuk yang X2 nya kita ibaratkan itu B, X dikurang dengan 5. Yang ini jadi X tambah 1 kemudian dikali dengan X dikurang 5. X dikali X, X kuadrat. X dikali minus 5, minus 5X. Kemudian 1 dikali X itu X. Kemudian 1 dikali minus 5 itu minus 5. Kita selesaikan. X kuadrat dikurang dengan 4x dikurang dengan 5 sama dengan 0. Ini ada di opsi yang B. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.